Di dunia yang ekonominya didominasi sama profit, ada satu negara yang unik banget. Indonesia punya filosofi ekonomi yang beda dari yang lain, yang menantang model-model konvensional. Ini adalah sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan yang, well, sangat berbeda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini bukan cuma basa-basi loh. Ini benar-benar jadi inti dari sistem ekonomi di Indonesia. Fokusnya itu bukan cuma angka, bukan cuma laba, tapi kebersamaan. Membangun ekonomi itu ya kayak membangun sebuah keluarga besar. Konsep inilah yang mau kita gali lebih dalam. Nah, prinsip kekeluargaan tadi itu bukan cuma ide ngawang-ngawang ya. Ini ada nama resminya, dan akarnya tuh kuat banget, tertulis langsung di dokumen-dokumen pendirian bangsa ini. Mari kita coba pahami apa sih sebenarnya ekonomi kerakyatan itu. Oke, jadi apa itu ekonomi kerakyatan? Gampangnya gini, bayangin sebuah sistem ekonomi pasar, tapi pemerintah itu punya kontrol yang kuat di dalamnya. Fondasinya itu Pancasila, dan tujuan utamanya itu kedaulatan ekonomi. Maksudnya, kekuatan ekonomi itu harus kembali ke tangan rakyat, bukan cuma dinikmati segelintir orang. Dan ini bukan cuma kebijakan biasa, landasan hukumnya kuat banget, langsung dari UUD 1945. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, ekonomi itu harus jadi usaha bersama, dasarnya kekeluargaan. Kedua, sektor-sektor yang vital, yang menyangkut hidup orang banyak, itu harus dikuasai negara. Dan ketiga, semua kekayaan alam kita itu juga dikelola negara. Tujuannya cuma satu, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ini amanat konstitusi loh. Nah, biar kita lebih paham lagi soal ekonomi kerakyatan, cara paling gampang itu ya dengan membandingkannya sama lawannya. Model ekonomi yang paling dominan di dunia saat ini yaitu neoliberalisme. Dan pas kita jejerin, perbedaannya itu, wah, bukan cuma soal teknis, tapi bener-bener benturan filosofi yang mendasar. Coba lihat deh. Di satu sisi, ekonomi kerakyatan itu soal usaha bareng-bareng, kontrol negara, demi kemakmuran publik. Di sisi lain, neoliberalisme itu tentang kompetisi individu, kepemilikan swasta, dan pasar yang bebas. Ini benar-benar dua pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana seharusnya ekonomi itu berjalan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Coba deh fokus kedua baris ini. Soal BUMN, ekonomi kerakyatan maunya negara yang mengembangkan. Sementara neoliberalisme, dorong privatisasi alias dijual ke swasta. Terus soal anggaran. Yang satu ngasih subsidi buat kesejahteraan rakyat, yang satunya lagi malah mau menghapus subsidi. Kelihatan banget kan bedanya? Ini soal seberapa jauh negara boleh ikut campur buat menjamin nasib warganya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya filosofi yang keren ini diterapin di dunia nyata? Kan nggak bisa cuma jadi ide doang. Jawabannya ada di institusi-institusi yang jadi mesin penggeraknya, dari level pusat sampai ke desa-desa. Strukturnya itu ada 3 lapis. Di level nasional, ada BUMN yang mengelola sektor-sektor strategis. Turun ke level komunitas, ada koperasi yang landasannya itu gotong royong. Dan di level paling bawah, di desa, ada yang namanya BUMDes. Ketiganya ini dirancang untuk saling nyambung dan mendukung satu sama lain. Nah, disinilah bagian yang paling seru. Gimana sih prakteknya di lapangan? Kita bakal fokus ke BUMDes, usaha milik desa, karena disinilah keberhasilan atau kegagalan seluruh sistem ini benar-benar diuji secara langsung. Ternyata, supaya BUMDes bisa sukses, ada 5 resep utamanya. Harus kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kedengarannya simpel ya, tapi menjalankannya itu tantangan besar. Kalau salah satu aja nggak ada, fondasinya bisa goyah. Kita lihat aja langsung contoh nyatanya. Di desa Kiawa 2 Induk, BUMDes mereka sukses banget. Mulai dari modal kecil buat nyewain sound system, karena manajemennya bagus, mereka sampai bisa beli truk sendiri. Tapi di desa tetangganya, Kiawa 1 Utara, BUMDesnya malah macet. Kenapa? Kuncinya ternyata ada di partisipasi masyarakat dan akuntabilitas yang kurang. Ini bukti nyata betapa pentingnya prinsip-prinsip tadi. Nah, dari cerita tadi kita jadi sadar, ternyata ada satu bahan rahasia yang bikin beda. Ini yang ngejelasin kenapa ada usaha komunitas yang berhasil, sementara yang lain gagal. Dan ini bukan cuma soal uang atau manajemen yang canggih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ada di hubungan antar warganya. Bahan rahasia ini namanya modal sosial. Ini bukan modal dalam bentuk uang ya, tapi modal dalam bentuk kepercayaan. Ini soal jaringan sosial, norma, dan rasa saling percaya yang bikin orang mau kerja bareng demi tujuan bersama. Tanpa modal sosial ini, sebagus apapun rencana bisnisnya, usaha kolektif kayak BUMDes yang nggak akan jalan.
Inilah kuncinya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungin. Kalau setiap desa di Indonesia bisa membangun modal sosialnya dan BUMDes-nya sukses, kira-kira kumpulan dari ribuan kesuksesan kecil ini apa bisa benar-benar mengubah cerita ekonomi sebuah bangsa secara keseluruhan? Coba kita pikirkan bersama.